Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan di kanal Bandung FPV in Action. Ini kamera laptop saya rusak, jadi saya pakai avatar nih ceritanya daripada Anda lihat layar blank ya. Oke, saya mau melanjutkan video sharing tentang dunia FPV ya. Nah, sebelumnya kan saya sudah share tentang beberapa toko online yang menjual FPV drones dan parts. Sekarang saya mau berbagi tentang beberapa jenis drone FPV. Yang pertama tentunya Anda sudah saya perkenalkan dengan tipe Whoop ya, yang gambarnya seperti itu. Nah, selain Whoop, ada drone freestyle yang baling-balingnya tanpa pelindung dan ukurannya biasanya cukup besar ini. Kebanyakan 5 inci begitu ya, dan ukuran 5 inci ini artinya ya baling-balingnya diameternya 5 inch atau jarak dari motor ke motor itu 5 inch. Nah, kemudian ada drone racing yang seperti freestyle tapi bodinya lebih kecil, jadi baterainya biasanya juga ditaruh di bawah dan baling-balingnya tanpa pelindung juga ya. Jadi ini untuk balap sesuai namanya. Nah, kemudian ada tipe long range. Mirip dengan freestyle juga, tetapi kalau Anda perhatikan arms atau tangan-tangannya ini agak seperti ini, istilahnya tipe dead cat ya, seperti itu tangannya. Jadi baling-balingnya tidak akan tampak di kamera. Nah, drone long range ini biasa diterbangkan untuk jarak jauh dan untuk mengambil video dari pemandangan di sekitar. Jadi tidak dikehendaki ada baling-baling di videonya tentunya. Selain itu tampak juga di sini ada GPS yang biasa dipasang di ekornya karena untuk terbang jauh, jadi kalau sinyal putus maka GPS bisa diaktifkan sehingga drone pulang ke titik semula. Nah, selain drone apa sih yang harus dibeli? Yang pertama, Anda juga harus punya remote atau radio controller atau transmitter yang tampaknya seperti ini ya. Dan ini dibeli terpisah. Kemudian Anda juga harus punya goggles untuk melihat video atau gambar yang dilihat oleh kamera yang terpasang di drone. Dan tentunya Anda harus punya baterai dan charger, begitu ya. Baterainya kan bisa dicas ulang, jadi Anda harus punya chargernya yang sesuai tentunya. Nah, jadi satu set FPV lengkap itu terdiri atas drone, RC atau remote controller, goggles, baterai, dan chargernya. Nah, untuk masuk ke dunia FPV, Anda juga harus mengenal beberapa istilah. Jadi kalau Anda mau beli drone, ada kadang istilah RTF gitu ya. Apa sih itu? RTF ini ready to fly, jadi Anda membeli drone, transmitter, goggles, dan baterai lengkap. Jadi Anda tinggal isi ulang baterai, setelah itu siap terbang. Tentunya asumsinya Anda sudah belajar terbang terlebih dahulu, entah di simulator atau dengan drone Whoop yang kecil-kecil begitu ya, pinjam punya teman atau Anda udah punya juga sebelumnya. Nah, kemudian ada istilah juga BNF, bind and fly. Jadi drone-nya siap dihubungkan dengan transmitter, tinggal pasang baterai lalu terbang. Tapi ada juga istilah ini, PNP, plug and play. Nah, untuk toko yang menjual drone PNP berarti Anda masih harus beli receiver untuk dipasang di drone-nya. Dan setelah itu drone-nya jadi BNF seperti tadi. Kemudian ada juga istilah ARF, ini jarang sih tapi ada. Ini kepanjangannya almost ready to fly, jadi drone-nya perlu dilengkapi dengan misalnya video transmitter, kamera, dan receiver. Baru kemudian
Anda pasangin baterai lalu siap terbang. Ya, sebetulnya kalau saya bilang siap terbang, tentu ada sesuatu yang harus Anda lakukan juga sebelumnya, tapi mungkin saya ceritakan pada video yang akan datang saja. Nah, ada juga istilah DIY, ini bukan daerah istimewa Yogyakarta ya, tapi do it yourself. Jadi Anda beli drone kit lengkap, lalu Anda rakit sendiri drone-nya ya. Jadi di dalam kit itu ada macam-macam yang ya saya ceritakan pada video lainnya deh. Nah, kemudian komponen penting dalam drone juga kadang disingkat. Yang pertama RX, ini receiver yang dipasang di drone, dan kemudian ada TX, transmitter yang terpasang di remote controller dan sinyalnya nanti diterima oleh receiver. Jadi saya tulis di dua ini sinyalnya itu ya sinyal radio ya. Jadi kadang ada keterangannya berapa hertz gitu ya. Bisa 2,4 GHz atau 915 MHz seperti itu. Jadi drone berkomunikasi dengan remote controllernya melalui sinyal radio. Nah, kemudian ada sinyal video juga. Jadi ada VTX, video transmitter. Sinyal dalam hal ini diterima oleh goggles. Lalu untuk drone long range tadi ada GPS yang Anda mungkin sudah kenal ya, Global Positioning System. Oke, jadi itu beberapa istilah dan informasi tentang drone FPV yang mungkin berguna buat teman-teman yang ingin atau sedang memulai menekuni atau mulai main-main dengan drone FPV. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau video ini berguna buat Anda, jangan lupa like, dan untuk video-video yang akan datang, supaya tidak ketinggalan, subscribe dong. Oke, sampai jumpa. Salam.